Cerita Fonny Ridley putuskan masuk Islam setelah diculik di Afghanistan. Fonny Ridley, seorang mu'alaf, membagikan pengalamannya menemukan Islam. Ridley mengatakan pada dasarnya perjalanan spiritual yang dilaluinya adalah urusan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Namun saat ini hal itu menjadi umum untuk mencegah ketidaksalahpahaman lebih lanjut. Ia mengaku banyak orang yang telah salah paham memandang agama Islam karena sebagai propaganda. Menurut Ridley, dirinya tidak terkejut saat banyak media yang beraksi histeris atas pertimbangannya menjadi seorang muslim. Bahkan beberapa komentar di artikel seakan menyudutkan dan bernada sinis. Seorang jurnalis juga menuduh saya menderita Stockholm Syndrome karena pernah diculik oleh Taliban selama 10 hari. Ujar Ridley dilansir dari Islam Web Sabtu, 19 Oktober 2020 yang lalu. Pada awalnya, Ridley berkenalan dengan Islam secara tidak terduga. Saat itu ia harus berada dalam tahanan Taliban dengan tuduhan memasuki Afghanistan secara ilegal. Suatu hari selama penahanan tersebut, Ridley dikunjungi oleh seorang ulama yang bertanya kepadanya pendapat tentang Islam dan apakah ingin menjadi seorang muslim. Saat itu ia mengaku sangat ketakutan. Selama 5 hari saya berhasil menghindari topik agama di negara itu. Jika saya memberikan jawaban yang salah, saya telah meyakinkan diri saya sendiri akan dilempari batu sampai mati. Setelah berpikir dengan hati-hati, Ridley berterima kasih atas tawaran ulama tersebut. Ulama itu menurutnya tidak bersikap memaksa dan mengatakan sulit membuat keputusan karena dirinya sedang berada dalam tahanan. Namun dalam hati Ridley saat itu ia berjanji akan pelajari Islam jika dibebaskan dan kembali ke Inggris, tempatnya di mana ia menetap di kota London. Beberapa hari kemudian ia dibebaskan tanpa cedera atas dasar kemanusiaan atas perintah Mullah Omar, pimpinan spiritual Taliban. Para penculik menurut Ridley memperlakukan dirinya dengan sopan dan hormat. Sebagai gantinya ia menetapi janji untuk mulai mempelajari Islam. Ridley juga meminta nasihat dan saran dari beberapa akademisi Islam terkemuka, salah satunya Zaki Badawi. Ia juga diberi beberapa buku oleh Syekh Abu Hamzah Al-Masri yang ditemuinya setelah berbagai platform di debat Oxfam Union. Ridley merasa beruntung telah mendapat dukungan dan pengertian dari saudari-saudari muslim lainnya. Tidak satupun dari mereka menurutnya telah memaksa ia menjadi seorang muslim. Meski mereka tidak ada tekanan untuk menjadi muslim, tekanan nyata untuk menjauh dari Islam datang dari beberapa teman dan jurnalis. Ridley mengatakan mereka merasa tidak nyaman dengannya, bukan karena sikap atau perbuatan buruk, namun hanya karena agama yang dianutinya saat ini. Ridley juga mengatakan tak sedikit yang menduga dirinya telah dicuci otak. Pada kenyataannya, banyak perempuan muslim yang berpendidikan dan cerdas, bahkan menyadari peran politik. Ridley berharap memiliki pengetahuan seperti itu ketika ditangkap oleh Taliban. Ia ingin bertanya kepada kelompok tersebut, mengapa mereka memperlakukan perempuan mereka sendiri dengan begitu buruk. Al-Quran telah memperjelas semua muslim, pria dan wanita sama-sama memiliki nilai spiritualitas dan tanggung jawab. Cerita Fonny Ridley putuskan masuk Islam setelah diculik di Afghanistan. Fonny Ridley, seorang mu'alaf, membagikan pengalamannya menemukan Islam. Ridley mengatakan pada dasarnya perjalanan spiritual yang dilaluinya adalah urusan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Namun saat ini hal itu menjadi umum untuk mencegah ketidaksalahpahaman lebih lanjut. Ia mengaku banyak orang yang telah salah paham memandang agama Islam karena sebagai propaganda. Menurut Ridley, dirinya tidak terkejut saat banyak media yang beraksi histeris atas pertimbangannya menjadi seorang muslim. Bahkan beberapa komentar di artikel seakan menyudutkan dan bernada sinis. Seorang jurnalis juga menuduh saya menderita Stockholm Syndrome karena pernah diculik oleh Taliban selama 10 hari. Ujar Ridley dilansir dari Islam Web Sabtu, 19 Oktober 2020 yang lalu. Pada awalnya, Ridley berkenalan dengan Islam secara tidak terduga. Saat itu ia harus berada dalam tahanan Taliban dengan tuduhan memasuki Afghanistan secara ilegal. Suatu hari selama penahanan tersebut, Ridley dikunjungi oleh seorang ulama yang bertanya kepadanya pendapat tentang Islam dan apakah ingin menjadi seorang muslim. Saat itu ia mengaku sangat ketakutan. Selama 5 hari saya berhasil menghindari topik agama di negara itu. Jika saya memberikan jawaban yang salah, saya telah meyakinkan diri saya sendiri akan dilempari batu sampai mati. Setelah berpikir dengan hati-hati, Ridley berterima kasih atas tawaran ulama tersebut. Ulama itu menurutnya tidak bersikap memaksa dan mengatakan sulit membuat keputusan karena dirinya sedang berada dalam tahanan. Namun dalam hati Ridley saat itu ia berjanji akan pelajari Islam jika dibebaskan dan kembali ke Inggris, tempatnya di mana ia menetap di kota London. Beberapa hari kemudian ia dibebaskan tanpa cedera atas dasar kemanusiaan atas perintah Mullah Omar, pimpinan spiritual Taliban. Para penculik menurut Ridley memperlakukan dirinya dengan sopan dan hormat. Sebagai gantinya ia menetapi janji untuk mulai mempelajari Islam.
Ridley juga meminta nasihat dan saran dari beberapa akademisi Islam terkemuka, salah satunya Zaki Badawi. Ia juga diberi beberapa buku oleh Syekh Abu Hamzah Al-Masri yang ditemuinya setelah berbagai platform di debat Oxfam Union. Ridley merasa beruntung telah mendapat dukungan dan pengertian dari saudari-saudari muslim lainnya. Tidak satupun dari mereka menurutnya telah memaksa ia menjadi seorang muslim. Meski mereka tidak ada tekanan untuk menjadi muslim, tekanan nyata untuk menjauh dari Islam datang dari beberapa teman dan jurnalis. Ridley mengatakan mereka merasa tidak nyaman dengannya, bukan karena sikap atau perbuatan buruk, namun hanya karena agama yang dianutinya saat ini. Ridley juga mengatakan tak sedikit yang menduga dirinya telah dicuci otak. Pada kenyataannya, banyak perempuan muslim yang berpendidikan dan cerdas, bahkan menyadari peran politik. Ridley berharap memiliki pengetahuan seperti itu ketika ditangkap oleh Taliban. Ia ingin bertanya kepada kelompok tersebut, mengapa mereka memperlakukan perempuan mereka sendiri dengan begitu buruk. Al-Quran telah memperjelas semua muslim, pria dan wanita sama-sama memiliki nilai spiritualitas dan tanggung jawab. Cerita Fonny Ridley, putuskan masuk Islam setelah diculik di Afghanistan. Fonny Ridley, seorang mu'alaf, membagikan pengalaman yang menemukan Islam. Ridley mengatakan pada dasarnya perjalanan spiritual yang dilaluinya adalah urusan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Namun saat ini hal itu menjadi umum untuk mencegah ketidaksalahpahaman lebih lanjut. Ia mengaku banyak orang yang telah salah paham memandang agama Islam karena sebagai propaganda. Menurut Ridley, dirinya tidak terkejut saat banyak media yang beraksi histeris atas pertimbangannya menjadi seorang muslim. Bahkan beberapa komentar di artikel seakan menyudutkan dan bernada sinis. Seorang jurnalis juga menuduh saya menderita Stockholm Syndrome karena pernah diculik oleh Taliban selama 10 hari. Ujar Ridley dilansir dari Islam Web Sabtu, 19 Oktober 2020 yang lalu. Pada awalnya, Ridley berkenalan dengan Islam secara tidak terduga. Saat itu ia harus berada dalam tahanan Taliban dengan tuduhan memasuki Afghanistan secara ilegal. Suatu hari selama penahanan tersebut, Ridley dikunjungi oleh seorang ulama yang bertanya kepadanya pendapat tentang Islam dan apakah ingin menjadi seorang muslim. Saat itu ia mengaku sangat ketakutan. Selama 5 hari saya berhasil menghindari topik agama di negara itu. Jika saya memberikan jawaban yang salah, saya telah meyakinkan diri saya sendiri akan dilempari batu sampai mati. Setelah berpikir dengan hati-hati, Ridley berterima kasih atas tawaran ulama tersebut. Ulama itu menurutnya tidak bersikap memaksa dan mengatakan sulit membuat keputusan karena dirinya sedang berada dalam tahanan. Namun dalam hati Ridley saat itu ia berjanji akan mempelajari Islam jika dibebaskan dan kembali ke Inggris, tempatnya di mana ia menetap di kota London. Beberapa hari kemudian ia dibebaskan tanpa cedera atas dasar kemanusiaan atas perintah Mullah Omar, pimpinan spiritual Taliban. Para penculik menurut Ridley memperlakukan dirinya dengan sopan dan hormat. Sebagai gantinya ia menetapi janji untuk mulai mempelajari Islam. Ridley